Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan kuliah e-learning. Silakan kalian tonton video dan pelajari bahan yang sudah saya kasih di e-learning. Baik, saya akan mulai saja men-share screen ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang metode untuk perhitungan debit rencana. Silakan kalian download yang ada di sini ya. Ini ada materi perhitungan debit banjir dan materi teknik perhitungan debit banjir. Kalian download ya. Nah, di sini ada saya share screen tentang teknik perhitungan debit banjir bangunan air. Mungkin kalian sudah bisa melihat ya di sini. Bangunan air ini bangunan irigasi, yaitu bangunan air yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian yang disalurkan dan dibagi-bagikan secara terencana ke persawahan atau perladangan, kemudian dibuang setelah dipergunakan sebaik-baiknya. Bangunan air irigasi ini terdiri dari bangunan utama dan bangunan jaringan irigasi. Jadi bangunan utama irigasi ini dapat berupa bendung atau bangunan pengambilan bebas ya. Jadi jika muka air sungai lebih rendah dari areal persawahan yang akan diairi, maka bangunan utama irigasi adalah berupa bendung. Sebaliknya, jika muka air sungai lebih tinggi dari areal persawahan yang akan diairi, maka bangunan utama irigasi adalah berupa bangunan pengambilan bebas. Nah, bangunan jaringan irigasi ini terdiri dari saluran pembawa, saluran pembuang, ya, bangunan sadap, dan bangunan pembagi. Di samping itu, karena terkendala topografi dan faktor-faktor lainnya, dalam jaringan irigasi juga diperlukan bangunan penunjang ya, untuk memperlancar air yang mengalir, seperti bangunan terjun, jembatan air, atau gorong-gorong. Nah, bangunan drainase itu adalah bangunan air yang untuk pengendalian kelebihan air. Contohnya terlihat di sini adalah bangunan atau saluran drainase ya. Jadi dapat mengendalikan kelebihan air baik yang berasal dari air hujan, rembesan, aliran air dari hulu dan hilir ya pada suatu kawasan, baik kawasan pemukiman, perdagangan, perindustrian. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang kawasan pertanian. Kemudian bendungan. Bendungan terlihat di sini contohnya yaitu bangunan air yang dimaksudkan untuk menampung air ya. Kemudian potensi air dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, di antaranya sumber air irigasi, pembangkit tenaga listrik, perikanan, dan pertanian. Nah, agar dalam tahapan pelaksanaan proyek konstruksi bangunan sipil ini dapat berjalan lancar ya dan hasilnya dapat memberikan manfaat yang seoptimal mungkin, maka salah satu tahapan kegiatan yang dilakukan ini adalah tahapan perencanaan teknis. Nah, tahapan perencanaan teknis ini pada suatu bangunan air ini dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama aspek struktur dan kedua aspek hidrolis. Nah, perencanaan dari aspek struktur ini dimaksud agar bangunan air ini kokoh ya terhadap gaya-gaya yang bekerja. Artinya dari struktur, aspek struktur itu seperti desain struktural, artinya dia melihat bahan-bahan yang dipakai apakah layak atau tidak untuk bangunan ya. Misalnya bahan dari baja ringan atau bahan dari besi, kemudian beton dan sebagainya. Kemudian dari aspek hidrolis dimaksudkan agar bangunan air ini mampu mengalirkan debit tertentu ya dengan aman tanpa menimbulkan kerusakan pada bangunan air yang bersangkutan. Nah, beberapa data yang diperlukan dalam perencanaan bangunan air dari aspek hidrolis ini ada data karakteristik daerah dan data debit.
Kalau data karakteristik daerah pengaliran ini contohnya yaitu data topografi, data guna lahan ya. Data guna lahan itu seperti penutupan lahan, apakah dia penutupan lahan yang itu pemukiman atau penutupan lahannya seperti persawahan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan sebagainya. Tergantung dari penutupan lahan tersebut. Jadi tata guna lahan itu lahan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk apa. Kemudian data iklim sangat penting, data curah hujan, dan yang sangat penting juga data debit. Data tersebut selanjutnya kita digunakan untuk perhitungan debit rencana. Ya, besar kecilnya nilai debit rencana ini akan menentukan besar kecilnya dimensi dari suatu bangunan air. Ya. Nah, dimensi bangunan air atau dimensi hidrolis suatu bangunan air yang lebih besar akan lebih aman dalam mengalirkan debit tertentu. Namun kalau kita membuat dimensinya yang besar akan banyak membutuhkan biaya ya, berdampak akan biaya yang lebih mahal atau melampaui batas ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebaliknya apabila dimensi hidrolis bangunan air yang kita buat itu lebih kecil ya, dibanding debit rencananya, maka akan menjadi kurang aman dalam mengalirkan debit tertentu. Akan terjadi limpasan air, yaitu debit ya yang banyak sekali dan tidak bisa menampung debit alirannya. Nah, oleh karena itu perhitungan debit rencana menjadi bagian yang sangat penting dalam tahap perencanaan teknis ya. Metode perhitungan debit rencana ini banyak sekali, tergantung dari kesediaan datanya ya. Jadi debit rencana itu apa? Atau QR itu debit dengan QT ya, debit dengan periode ulang tertentu yang diperkirakan akan melalui suatu sungai atau bangunan air. T itu apa? Atau periode ulang itu adalah waktu hipotetik di mana suatu kejadian dengan nilai tertentu, debit rencana misalnya akan disamai atau dilampaui satu kali dalam jangka waktu hipotetik tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa kejadian tersebut akan berulang secara teratur setiap periode ulang tertentu. Contohnya, misalnya debit rencana dengan periode ulang 5 tahun ya, 10 meter pangkat 3 per detik, tidak berarti debit sebesar 10 meter pangkat 3 per detik akan terjadi secara periodik satu kali setiap 5 tahun ya. Tetapi ada kemungkinan dia akan terjadi 1/5 kali ya dalam satu yang besarnya sama atau lebih dari 10 meter pangkat 3 per detik. Nah, jadi artinya dalam 5 tahun itu ada kemungkinan satu kali terjadi debit yang besarnya sama atau lebih. Dalam 10 tahun artinya ada 2 kali kemungkinan debit yang besarnya sama atau lebih dari 10 meter pangkat 3 per detik. Bagaimana pemilihan metode perhitungan debit rencana ini? Jadi penetapan masing-masing metode ini dalam perhitungan debit rencana ini tergantung dari ketersediaan data. Nah, data yang dimaksud itu antara lain data curah hujannya apakah ada, karakteristik daerah alirannya, datanya apakah ada, dan juga data debit alirannya apakah ada. Jadi ditinjau dari ketersediaan data hujan, karakteristik daerah aliran, dan data debit dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok metode perhitungan debit rencana. Yang pertama yaitu metode analisis probabilities frekuensi debit banjir ya. Metode ini apabila tersedia data 20 tahun ya. Nah, contohnya pada analisis distribusi probabilitas ini yaitu contohnya probabilitas Gumbel, log persen ataupun log normal. Kemudian 2 metode analisis regional juga bila tersedia data debit 20 tahun dan lebih dari 10 tahun, maka debit rencana dapat dihitung dengan metode ini. Nah, prinsip dari metode analisis regional adalah dalam upaya memperoleh lengkung frekuensi banjir regional. Kemudian metode puncak banjir di atas ambang. Ini apabila data debitnya tersedia 3-10 tahun ya. Metode ini berdasarkan pengambilan puncak banjir dalam selang 1 tahun di atas ambang tertentu dan hanya cocok untuk data yang didapatkan dari pos duga air atau otomatis ya. Kemudian metode analisis regresi, jadi menggunakan persamaan-persamaan regresi yang dihasilkan di Institute of Hydrology dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan ya, yaitu didapat dari data hujan, kemudian karakteristik daerah pengaliran sungai atau DPS ya,
Selanjutnya untuk banjir dengan periode ulang tertentu digunakan lengkung analisis regional. Kemudian ada 5, itu model matematika dipergunakan apabila selang waktu pengamatan data hujan lebih panjang daripada data pengamatan data debit. Selanjutnya, untuk memperpanjang data aliran yang ada, digunakanlah model matematika ya. Kemudian besar debit banjir rencana dihitung dengan analisis frekuensi atau dengan distribusi probabilitas. Contohnya yang tadi Gumbel ya, log persen atau log normal. Yang keenam, yang terakhir itu adalah metode empiris. Ya. Jadi metode ini dipergunakan apabila data curah hujan dan karakteristik daerah aliran itu tersedia. Nah, contoh dari metode ini adalah metode yang akan kita pelajari ya, yaitu metode rasional, metode Wedwin, metode Hasper, metode Melchior, dan metode hidrograf satuan. Notes, untuk menentukan debit rencana ini dapat digunakan beberapa metode yang tergantung dari data yang tersedia ya. Jadi data debit sungai atau data curah hujan. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu dengan metode empiris ya. Nah, salah satunya ini yang pertama kita akan belajar tentang metode rasional ya. Ini metode rasional banyak berbagai macam pendapat ya. Salah satunya saya bacakan dalam ASDAQ C ASDAQ 2002, ini dosen Unpad ya. Jelaskan jika ukuran daerah pengaliran lebih dari 300 hektar, maka ukuran daerah pengaliran perlu dibagi menjadi beberapa bagian sub daerah pengaliran. Kemudian rumus rasional diaplikasikan pada masing-masing subdasnya. Ya. Jadi misalnya ada das musi, itu ada beberapa subdas. Nah, jadi kita bisa bagi-bagi subdasnya. Kemudian di dalam suatu subdas kita akan bisa kita bagi per daerahnya. Ya. Kemudian menurut Montarchih ya 2009 ini jika ukuran daerah pengaliran 5.000 hektar maka C atau koefisien pengaliran bisa dipecah-pecah sesuai dengan tata guna lahan dan luas lahannya. Jadi ada koefisien pengaliran namanya C. Itu tergantung dari tata guna lahannya atau tutupan lahannya. Jadi kalau misalnya curah hujannya 100 misalnya ya, kemudian dia jatuh ke hutan, ke pertanian atau di hutan sehingga dia diserap tanah hutan ya sebanyak 70%, hujan 100%, artinya C koefisien limpasan atau koefisien pengalirannya yang di atas permukaan tanah ya itu 30% artinya. Tetapi kalau misalnya bagaimana dengan dia kalau misalnya curah hujan itu turun mengenai permukaan kaca. Artinya kaca itu tidak bisa menyerap ya. Jadi hujan turun 100%, artinya bisa pengalirannya itu akan 100% ya. Atau sedikit menyerap ya. Paling 0,00% artinya sekitar 100%. Artinya koefisien pengaliran C pada kaca itu lebih tinggi dibanding koefisien pengaliran atau C pada hutan. Contohnya seperti itu. Kemudian ini ada rumus umum ya dari metode rasional yang akan kita pelajari. Itu rumusnya Q sama dengan 0,278 dikali C kali I kali A. Nah, Q itu debit puncak limpasan permukaan meter pangkat 3 per detik, 0,278 itu faktor konversi, C itu angka pengaliran atau tadi koefisien pengalirannya tanpa dimensi, I intensitas curah hujan milimeter per jam ya, A itu luas daerah pengaliran kilometer pangkat 2. Kemudian ada rumus metode Wedwin digunakan untuk menghitung debit maksimum di daerah pengaliran. Ini ada rumusnya Qmax atau Q sama dengan alpha dikali beta kali I kali A. Qmax debit maksimum ya yang akan kita cari debit rencananya meter pangkat 3 per detik. Alpha itu koefisien pengaliran, beta koefisien reduksi, I itu intensitas hujan, A itu luas daerah pengaliran. Bisa dibaca untuk selanjutnya soal-soal juga pada metode rasional juga dapat dibaca pada buku teknik pengaliran
teknik perhitungan ya, debit rencana pada bangunan ya, itu ada di sana, ada contoh perhitungannya. Nanti silakan kalian masukkan ke Excel ya, kemudian dicoba apakah sama atau tidak hasilnya dengan yang hasil dari di buku tersebut ya. Nah, untuk soalnya silakan samakan dengan yang di buku itu. Kemudian ada lagi metode Melchior. Ini adalah rumusnya Qmax sama dengan alpha kali I kali A ya. Q debit maksimum, alpha koefisien pengaliran, I intensitas hujan, A itu luas daerah pengaliran ya. Untuk rumus untuk daerah luar Jakarta itu dipakai dengan R per 200. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa baca ke buku yang saya maksud tadi. Metode Hasper ini rumusnya alpha kali beta kali I kali A. Yang ini juga lupa ya, harusnya ada beta di sini ya, koefisien reduksi. Artinya ini rumusnya ditambah dengan beta ya untuk metode Melchior. Kemudian ini juga sama ya, koefisien, ada koefisien reduksi, koefisien pengairan, alpha ya, kemudian I intensitas hujan, A luas daerah pengaliran. Nah, untuk alpha, beta, I dan I itu ya, silakan lihat pada link buku pada halaman 100. Kemudian nanti kita akan lanjutkan video pada metode hidrograf satuan. Ada beberapa macam metodenya. Hidrograf satuan sintetik, hidrograf satuan sintetik gamma 1, dan hidrograf satuan sintetik Nakayasu. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan kita latihan langsung di soal pada Microsoft Excel. Terima kasih.